dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Banten. Perkenalkan, nama saya Anin Jasadia, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Syafira Trisnani Parani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Kafi, absen 19. Yang pertama yaitu latar belakang. Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1526 oleh Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang kini menjadi Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya berada di Banten Lama, yang dekat dengan pelabuhan strategis yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Pendirian ini merupakan bagian dari ekspansi Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam dan menguasai jalur perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Bagian yang kedua yaitu perkembangan. Yang pertama, Raja pertama Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingking. Masa pemerintahan yaitu 1526 sampai 1816. Strategi selama masa kepemimpinan yaitu 1. Mendirikan Kesultanan Banten setelah memisahkan diri dari Kesultanan Cirebon. Yang kedua, menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Dampak hasil dari strategi yaitu yang pertama, Banten berkembang pesat sebagai pelabuhan dagang internasional. Yang kedua, Islam mulai menyebar luas di wilayah Sunda. Yang kedua, raja yang paling sukses adalah Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fatah Abdul Fattah. Masa pemerintahan yaitu 1651 sampai 1682. Strategi selama masa kepemimpinan yaitu 1. Membangun kekuatan ekonomi dengan memperkuat pelabuhan dan armada laut. Yang kedua, menolak keras monopoli dagang VOC atau Belanda. 3. Menjalankan hubungan dagang langsung dengan Inggris, Arab, dan Turki. Dampak dari strategi tersebut yaitu 1. Masa keemasan Banten, ekonomi, militer, dan pengaruh politik sangat kuat. Yang kedua, adanya konflik dengan adanya Sultan Haji yang melemahkan kerajaan. Yang ketiga atau raja terakhir adalah Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin dengan masa pemerintahan 1809 sampai 1813. Peran dan kondisi saat itu yaitu 1. Memimpin Banten dalam masa penuh tekanan dari kolonial. Yang kedua, tidak banyak memiliki kekuasaan nyata karena kerajaan sudah di bawah pengaruh Inggris dan Belanda. Akhir pemerintahan yaitu 1. Pada tahun 1813, pemerintahan kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles resmi membubarkan Kesultanan Banten. Yang kedua, berakhirnya kekuasaan Islam secara politik di wilayah Banten. Kerajaan keruntuhan dimulai dengan konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji yang didukung VOC. Konflik ini melemahkan kekuasaan Banten dan meningkatkan pengaruh VOC. Pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan pemindahan pusat kerajaan ke Anyer untuk pembangunan jalan raya pos. Penolakan Sultan menyebabkan penyerangan istana Surosowan dan penangkapan Sultan. Pada tahun 1813, kolonial Inggris secara resmi menghapuskan Kesultanan Banten. Dampak yang pertama, politik dan ekonomi. Banten kehilangan kedaulatan dan menjadi bagian dari Hindia Belanda, mengakhiri perannya sebagai pusat perdagangan penting. Dan kedua, budaya dan agama. Pengaruh Islam tetap kuat, namun struktur pemerintahan Islam tradisional melemah. Beberapa bukti kejayaan masa lalu yang saat ini menjadi objek studi sejarah serta wisata budaya pada masa kini antara lain ialah Masjid Agung Banten dan juga Istana Surosowan. Yang keduanya terletak di Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.